Cerita fiksi ini mengkisahkan rombongan anak-anak SMA yang melaksanakan study tour, dan salah satu bis rombongan mengalami kecelakaan maut yang menewaskan hampir seluruh penumpangnya, serta sopir dan kondekturnya, hanya satu yang selamat. Dalam kisah ini menceritakan 10 arwah yang merasa mereka belum mati dan mengalami perjalanan gaib. Di alam gaib itu, mereka saling membunuh satu sama lain. Ada beberapa arwah yang berhasil pulang ke rumahnya. Arwah itu menangis histeris, ketika melihat kenyataan badannya sudah hancur terbujur kaku. Arwah-arwah itu masih sok tidak percaya, bahwa mereka sudah mati. Dan hanya satu orang yang selamat dari maut mengerikan itu. Siapa dia? Yuk simak ceritanya Kak. Nama-nama pemain utama: Rina, Christine, Anggun, Dea, Putri, Diah, Dewi, Fahmi, Andi, Jaka, Robi. Rina, coba gantian kamu yang nyanyi dong. Teriak temannya yang sedang asyik karaokean di dalam bis, sambil menyodorkan mic-nya dan melangkah ke arah Rina. Ayo, ayo, Rina, Rina. Sorak teman-temannya di dalam bis menyemangatinya sambil kedua telapak tangan mereka beradu. Ayo gantian kamu, suara kamu kan bagus, desak temannya sambil tangan kirinya menarik-narik tangan Rina supaya berdiri dan maju ke depan, sedangkan dia masih saja mempertahankan posisi duduknya sambil senyum-senyum, meskipun tangannya ditarik-tarik Dea. Oke, jawabnya sambil berusaha berdiri dari tempat duduknya. Ia akhirnya menerima tawaran itu, karena teman-teman satu bis tak henti-hentinya menyorakinya. Siang itu suasana di dalam bis tersebut terlihat semua wajah gembira, penuh sukacita dan canda tawa. Guru-guru yang mendampingi mereka pun ikut larut dalam kegembiraan siswa-siswinya. Mereka tidak menyadari, bahwa beberapa jam ke depan suasana gembira penuh sukacita akan berubah menjadi suasana penuh duka cita. Tidak terasa perjalanan mereka sudah 7 jam, bis rombongan itu yang terdiri dari 4 bis mampir ke sebuah masjid untuk melaksanakan sholat asyar. Semua siswa-siswi turun beserta guru-guru pendampingnya untuk melaksanakan sholat asyar berjamaah bagi yang beragama Islam, sedangkan yang non-muslim dan yang datang bulan, tidak mengikuti ibadah tersebut. Mereka duduk-duduk di teras masjid sambil asyik ngobrol. Nak, sedekahnya nak, buat makan, celetuk seorang nenek pengemis, yang tiba-tiba menghampiri mereka. Ih, bau banget, gumam Christine lirih dengan ekspresi wajah setengah mencibir, sambil jari telunjuk kanannya menutup kedua lubang hidungnya. Pas, gak boleh gitu, tegur Rina, sambil legan kirinya menyenggol lengan kanannya Christine. Nih nek, ucap Rina yang sebelumnya mencari-cari uang receh di saku celananya, sambil menyodorkan uang Rp5.000 kepada nenek pengemis itu. Terima kasih nak, jawab nenek bermata sipit itu lirih, dengan wajah sumringah. Ini rombongan mau kemana nak? Tanya wanita pengemis itu lirih, yang memakai kerudung lusuh warna coklat tua, dan baju batik kumal, sambil menggendong sesuatu menggunakan jarik batik yang sudah usang. Kita ini rombongan mau jalan-jalan ke Bali nek, jawab Rina ramah disertai senyuman. Nenek pengemis itu hanya mengangguk-ngangguk mendengar jawabannya, tapi kedua matanya menatap sedih Rina dan kawan-kawannya. Kenapa wajah nenek berubah sedih sih? Tanya Rina spontan. Udah. Celetuk Anggun lirih yang ada di sebelah kanannya, sambil kaki kirinya menginjak pelan kaki kanannya Rina, sebagai isyarat untuk menyudahi obrolannya dengan nenek tua itu. Apa sih protes Rina kepada Anggun dengan ekspresi terganggu atas celetukannya Anggun. Mendingan gak usah ikut nak, pulang saja, suruh nenek itu polos, dengan suara pelan dan mulut setengah bergetar karena faktor usia. Mereka pun cengengesan menertawakan nenek itu, kecuali Rina, bersikap kalem supaya tidak menyinggung perasaan nenek. Nek, udah terusin sana ngemisnya, ucap Christine mengusirnya, dengan ekspresi wajah tidak suka atas kehadiran nenek pengemis itu. Lagian nyuruh-nyuruh anak orang gak boleh ikut, emang nenek yang bayarin study tour kami. Sambung Dewi yang ada di sampingnya Christine. Hahaha, mereka pun bersamaan menertawakan nenek itu, hanya Rina yang masih bersikap sopan dan kalem. Pengemis tua tersebut menatap mereka dengan sorot mata setengah jengkel. Namun ketika pandangannya diarahkan ke Rina, sorot mata nenek itu nampak iba kepadanya. Rina pun bertanya-tanya ada apa gerangan, tapi wanita tua itu langsung membalikan badannya setelah menatap Rina sejenak. Dengan langkah pendek dan pelan, pengemis tua berpostur tubuh kecil dan kurus tersebut berjalan setengah membungkuk, dengan jarik lusuh menyilang di dadanya, yang di dalam jarik tersebut terdapat gembolan kecil di punggungnya. Ayo, naik lagi, lanjut jalan lagi, ayo. Suara itu membuyarkan lamunannya Rina yang dari tadi sepasang matanya memperhatikan pengemis tua itu berjalan dan berlalu dari pandangannya.
Ayo ayo, anak-anak, jam istirahat sudah selesai, semuanya naik ke atas bis, lanjut Pak Guru itu berteriak-teriak menggunakan pengeras suara, yang dari tadi berdiri di halaman masjid, sambil sepasang matanya berpatroli ke sekitar masjid untuk memastikan siswa-siswinya tidak ada yang ketinggalan. Nak, ucapnya sambil tangan kanannya mencengkram pergelangan tangan kirinya Rina. Hah, Rina terkejut ketika pergelangan tangannya dicengkram kuat nenek pengemis tadi, dan spontan menoleh ke arah samping kirinya. Nenek, ada apa Nek? Tanya Rina penasaran, sambil menatap wajah keriput si nenek, sekarang posisinya berhadap-hadapan dengan pengemis tua itu. Baiknya jangan ikut Nak, perintah nenek itu, dengan wajah iba, sambil kepalanya setengah mendongak, karena postur tubuh Rina lebih tinggi dari si nenek. Kenapa Nek? Tanya Rina penasaran sambil sedikit membungkukkan badannya dan kedua tangannya memegang kedua tangan si nenek. Rina, cepat naik, suara tiba-tiba dari Pak Guru menyudahi dialog mereka. Maaf ya Nek, Rina mau jalan lagi, ucapnya sopan sambil mencium tangan kanannya pengemis tua itu, dan menatap ramah wajah si nenek. Rina ayo naik, perintahnya lagi dari Pak Guru yang semenjak tadi menghimbau anak-anak didiknya untuk segera masuk ke dalam bis. Ia pun melangkah terburu-buru ke pintu bis yang ada di sebelahnya, sambil sejenak berbalik badan melambaikan tangan kepada si nenek. Namun beliau hanya diam mematung dan ekspresi wajah nenek itu masih tetap sama seperti di awal, menatapnya penuh rasa iba. Rombongan bis itu pun bergiliran masuk kembali ke jalan raya, wajah-wajah bahagia siswa-siswi di dalam bis jelas terlihat, mereka bercanda tawa dan bersenda gurau satu sama lain, mereka tidak menyadari bahwa mereka akan kehilangan satu rombongan untuk selamanya. Rombongan bis itu pun bergiliran masuk kembali ke jalan raya, wajah-wajah bahagia siswa-siswi di dalam bis jelas terlihat, mereka bercanda tawa dan bersenda gurau satu sama lain, mereka tidak menyadari bahwa beberapa jam ke depan akan kehilangan satu rombongan untuk selamanya. Rina, hei Rina, panggil Christine yang duduk di sebelahnya. Iya apa? Jawabnya spontan karena kaget. Ngelamunin apa sih? Tanya Christine kesal. Nih snack kamu, sambung Christine sambil tangan kanannya menyodorkan kotak snack kepadanya. Kamu kenapa sih Rin, semenjak dari masjid tadi, yang diliatin keluar jendela terus? Tanya Christine sebal. Gak apa-apa kok Chris, jawabnya, dengan ekspresi wajah setengah ragu. Hayo jangan bohong, pasti ada sesuatu nih. Desak Christine sambil tersenyum, dan sepasang matanya menatap Rina dengan tatapan setengah bercanda, disertai dengan mengarahkan jari telunjuk kanannya ke arah Rina. Enggak, bener gak ada apa-apa, jawab Rina bohong dengan ekspresi wajah setengah gugup. Ya dia, kalau gak mau cerita gak apa-apa, jawab Christine mengalah dengan wajah setengah meledek, disertai sepasang matanya sengaja tidak diarahkan ke Rina. Tapi ngomong-ngomong, pinjam psepnya dong, hehe, lanjut Christine dengan nada cepat, sambil kedua matanya menatap sok imut ke arah Rina. Halah bilang kayak dari awal mau pinjem psep gak usah pakai basa-basi, ucap Rina sambil tersenyum melihat ekspresi wajah temannya yang sok imut itu. Sedangkan yang lainnya asyik dengan HP-nya masing-masing, ada juga yang asyik ngobrol dengan teman sebangkunya. Udah kebagian semua kan? Tanya Bu Guru yang menyertai mereka yang berdiri di depan mereka. Sudah Bu, jawab murid-muridnya kompak. Silahkan dinikmati snacknya anak-anak, suruh Ibu Guru berkacamata minus dan berbadan kurus. Jam 8 malam, rombongan bis itu merapat lagi ke sebuah masjid untuk melaksanakan sholat jamak takhir, yaitu menggabungkan sholat Isya dan Maghrib. Murid-murid pun bersemangat turun menuju teras masjid untuk sekedar meluruskan punggungnya sejenak dan banyak juga yang antri ke WC. Di atas langit berulang kali terdengar suara gemuruh guntur disertai angin, sepertinya malam itu hujan akan turun. Setelah mereka selesai melaksanakan kewajibannya, semua guru pendamping langsung mengkoordinasi rombongannya masing-masing untuk segera naik ke atas bis, karena bulir-bulir air dari langit mulai berjatuhan. Ayo anak-anak, ayo cepat, suara para guru pembimbing study tour dari masing-masing rombongan. Sudah mulai hujan, segera semuanya masuk ke dalam bis, ayo. Perintah salah satu Pak Guru yang menjadi penanggung jawab rombongan. Siswi-siswi spontan berteriak ketika petir menyambar di sekitar masjid, sambil mereka setengah membungkukkan badannya, karena suaranya sangat keras sekali. Langit sudah hitam pekat, hujan pun turun sangat deras, cahaya kilat sesekali menerangi wajah-wajah rombongan bis, yang bergiliran naik ke atas kabin. Mereka terlihat terburu-buru untuk bergiliran naik bis pariwisata tersebut, dan sebentar lagi salah satu rombongan bis itu akan menjadi mayat-mayat mengenaskan.
Pak sopir tolong nyalain lampunya, perintah salah satu guru dari arah belakangnya. Maaf apa Pak? Tanya Pak sopir yang pendengarannya terganggu suara gemuruh air hujan di luar, karena saking derasnya hujan malam itu. Nyalain lampunya Pak sopir, ulangnya lagi sambil mulutnya sedikit didekatkan ke telinganya si sopir. Oh iya Pak, jawabnya setengah gugup. Pak sopir yang umurnya sekitar 58 tahun itu menoleh sejenak ke belakang dengan wajah lelah, memastikan lampu kabin sudah nyala semua. Ia sepertinya kurang istirahat karena 2 hari sebelumnya dia membawa rombongan study tour ke Bandung 3 hari 3 malam. Tangan kirinya memasukkan gigi 1, disusul kaki kanannya menekan pedal gas dan perlahan bis rombongan yang tertempel angka 4 di bagian depannya, melaju kembali ke jalan raya. Nomor 4 adalah rombongan bis yang jalan paling terakhir sendiri dan tanpa mereka ketahui malaikat maut sudah gentayangan ada di dalam bis itu, menyertai perjalanan mereka, yang akan segera menuju akhirat. Suasana kabin rombongan nomor 4 terlihat seru, mereka larut dalam kegembiraan. Rombongan bis nomor 1,2 dan 3 juga sama. Sepertinya suasana hujan deras di luar yang disertai petir, tidak mempengaruhi suasana hati mereka. Siswa-siswi beserta guru pendampingnya kompak asyik membuat konten di dalam bis untuk kenang-kenangan. Wajah-wajah mereka terlihat sangat gembira. Termasuk Rina, Christine, Dea, Dewi, Diah, Putri, Anggun, Fahmi, Jaka, Andi dan Robi. Mereka nampak bahagia dan larut dalam kegembiraan malam itu, di dalam kabin bis nomor 4. Yah, teriak mereka spontan hampir bersamaan, ketika lampu dalam kabin mati mendadak. Lampunya mati Pak sopir, ucap Pak guru yang dari tadi duduk di belakangnya. Coba kau cek San, suruh si sopir kepada kondekturnya. Dengan segera Bang Santo yang dari tadi diam duduk di depan dekat sebelah pintu, langsung mengecek tombol-tombol lampu. Yeye, teriak mereka, ketika lampu kabin menyala kembali. Tak terasa waktu berjalan cepat, jam digital di dalam bis menunjukkan pukul 23.12, suasana yang tadi hiruk pikuk sekarang berubah menjadi hening, lampu di dalam kabin bis pun sengaja dimatikan, hampir seluruh penumpang terlelap tidur, hanya sopir dan kondektur yang masih terjaga, sementara di luar hujan belum juga reda, sesekali cahaya kilat menembus kaca-kaca bis, hingga menampakkan wajah-wajah penumpangnya. Sementara itu di luar hujan belum juga reda. Awas Bang, ucap kondektur refleks ketika rekannya hampir saja nabrak pohon besar yang ada di sisi kiri. Abang ngantuk, tanya Bang Santo kepada rekannya, sambil menatap serius rekannya tersebut. Gak San, cuma, si sopir belum selesai menjawab pertanyaannya, bis sudah keluar jalur. Awas Bang awas. Teriak kondektur panik sambil kedua tangannya mencoba berpegangan sesuatu. Teriak si sopir panik dengan ekspresi wajah kaget dan ketakutan. Brak, suara keras benturan bodi bis dengan batu besar. Lompat San, perintah si sopir kepada rekannya, yang ikut terguling-guling di dalam bis. Krok, agur, teriak si sopir kesakitan ketika mata kanannya tertusuk pecahan kaca jendela yang menancap tepat di kornea matanya. Tangan saya putus Bang teriak kondektur menangis histeris kesakitan bercampur rasa takut, karena tangan kirinya masih terjepit di pintu sebelah kiri yang sudah ringsek, sedangkan badannya terpontang-panting ke sana kemari. Brak. Berkali-kali bis itu terguling menghantam batu. Mengakibatkan ada beberapa penumpangnya yang kepalanya hancur karena tegencet dan ada beberapa potongan tangan terlempar keluar. Bis pariwisata itu terguling berkali-kali ke dalam jurang yang sangat curam, yang dalamnya kira-kira 50 meter, sepanjang dinding jurang itu dipenuhi batu-batu besar yang beberapa memiliki sudut-sudut runcing, hingga bodi bis tersebut sudah tidak berbentuk ketika sampai ke dasar jurang. Beberapa penumpangnya ada yang terlempar keluar dan beberapa masih terjebak di dalam kabin bis itu. Duar, bis pariwisata berpenumpang 50 orang itu meledak ketika sampai ke dasar jurang. Penumpang yang masih terjebak di dalam kabin, semuanya tewas terpanggang. Duar, bis pariwisata berpenumpang 50 orang itu meledak ketika sampai ke dasar jurang. Penumpang yang masih terjebak di dalam kabin, semuanya tewas terpanggang. Udah sampai mana kita ya? Gumam Rina terbangun dari tidur pulasnya, sambil tangan kirinya menekan-nekan leher belakangnya, karena sedikit pegal. Christine, bangun Rina mencoba membangunkan Christine yang duduk di sebelah kanannya, sambil tangan kanannya mengoyang-goyangkan pundak kirinya. Apa Rin? Tanya Christine lemas, karena masih terbawa rasa kantuk. Bangun, desak Rina lirih, sambil tangan kanannya menggoyang-goyangkan paha kiri Christine.
Ih, iya, maksa banget sih. Jawab Christine kesal. Lihat, semuanya kok pada tertidur. Tanya Rina heran sambil berdiri, kemudian ia duduk lagi, disusul Christine memiringkan sedikit badannya ke kanan, melihat lorong kabin yang gelap dan sunyi, untuk memastikan ucapannya Rina. Namanya juga perjalanan jauh, mereka pasti kantuklah, apalagi ini udah tengah malam, jawab Christine santai, sambil menunjukkan jam tangannya yang melingkar di pergelangan tangan kirinya ke arah matanya Rina. Bentar, aku mau tanya pas sopir ini udah sampai mana, ucapnya sambil bernajak dari tempat duduknya. Ih, minggir kakinya, aku mau lewat, ucap Rina kesal kepada Christine, karena sepasang kakinya menghalangi jalan keluarnya. Keluh Christine yang masih kantuk dengan sepasang matanya masih layu, sambil menggeser lemas sepasang kakinya untuk memberi jalan Rina. Rina berjalan dari belakang, karena ia duduk di barisan bangku nomor 3 dari belakang, dia melangkah pelan menyusuri lorong kabin yang tenang dan sunyi, tidak ada lagi suara hiruk-pikuk, sesekali sepasang matanya memperhatikan teman-temannya yang sedang tertidur di kanan kirinya, kedua tangannya bergantian meraih senderan-senderan kursi yang ada di depannya, untuk menjaga keseimbangan, karena bis masih terus melaju kencang. Pak sopir, kita udah sampai mana Pak? Tanya Rina yang sudah berdiri di belakang Pak sopir, dengan sepasang matanya menatap serius keras sopir, yang dari tadi wajah sopir itu fokus ke depan. Masih jauh Neng, duduk aja, jawab Pak sopir datar dengan nada pelan dan tanpa menoleh ke arah Rina. Nanti kalau udah sampai, tak kasih tahu Neng, ucap kondektur menimpalinya, yang ada di sebelah kirinya Rina. Jalanan di depan kenapa gelap sekali Pak? Tanya Rina lagi, sambil sepasang matanya memperhatikan serius jalan di depannya, yang dari tadi tidak satupun berpapasan dengan kendaraan lain, di kanan kiri hanya terlihat pohon-pohon besar yang terlihat menyeramkan. Sudah, duduk aja Neng, perintah Pak sopir sambil menengok ke arah Rina, dan menatap wajahnya. Hah, teriak Rina spontan karena terkejut. Itu, kenapa mata bapak yang kanan, keluar darahnya? Tanya Rina sedikit panik dan gugup, sambil sepasang matanya menatap serius wajah Pak sopir yang sudah kembali fokus ke depan. Gak apa-apa Neng, ini tadi kegores kuku bapak sendiri, jawabnya datar. Silahkan Neng, duduk lagi Neng, sambung kondekturnya yang ada di depan sebelah kirinya, sambil sepasang matanya menatap ke arah Rina, dengan tatapan kosong dan wajah pucat. Iya Pak, jawab Rina setengah terkejut, ketika memperhatikan wajah kondektur itu yang berubah menjadi pucat seperti orang sudah meninggal. Rina pun bergegas membalikan badannya dan melangkah dengan terburu-buru menuju ke tempat duduknya. Neng, teriak Rina spontan karena kaget, yang tiba-tiba dari arah belakang, pundak kanannya ditepuk oleh seseorang. Penjepit rambutnya jatuh Neng, ucap kondektur yang tiba-tiba ada di belakangnya, dengan tatapan kosong dan wajah pucat, Rina pun spontan memutar badannya 90 derajat. Oh, iya Pak, terima kasih, ucap Rina gugup, dan langsung membalikan badannya, kemudian ia bergegas melangkah menuju kursinya. Sambil duduk dan kepala setengah mendongak ke atas, ia mencoba mengatur nafasnya dan mengeluarkan, melalui mulutnya dengan ritme panjang, supaya lebih rileks. Kenapa sih Rin, tegang amat mukamu? Tanya Christine yang memperhatikan wajah Rina, yang baru saja duduk kembali di sebelahnya. Gak apa-apa Pris, jawabnya setengah gugup, dan pandangannya masih tertuju ke atas kabin. Tiba-tiba ada suara orang terkejut di belakangnya.